Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dian Afrilan Putri dari Pendidikan Fisika Untirta Angkatan 2019. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai patahan San Andreas. Apakah sudah ada yang pernah tahu atau pernah mendengar mengenai patahan San Andreas? Jika belum, mari disimak dengan baik ya. Happy watching! Patahan San Andreas merupakan batas antara dua lempeng tektonik, yaitu lempeng Pasifik dengan lempeng Amerika Utara bertemu. Patahan ini membentang di negara bagian California, yaitu dari Mendocino menuju perbatasan Meksiko, yang membelahnya menjadi dua bagian. San Diego dan Los Angeles terletak di lempeng Pasifik, sementara San Francisco, Sacramento, dan Sierra Nevada terletak di lempeng Amerika Utara. Selain itu, patahan ini memiliki panjang sekitar 1.300 km dengan kedalaman minimal 16 km ke dalam bumi. San Andreas Fault adalah patahan jenis transform yang berarti bahwa lempeng-lempeng bergerak di sepanjang sesar. Lempeng-lempeng saling mendahului satu sama lain pada tingkat sekitar 1,5 inci per tahun. Namun gerak ini bukan gerak yang berkesinambungan, tetapi gerak rata-rata. Selama bertahun-tahun, lempeng akan terkunci tanpa gerakan sama sekali karena mereka mendorong terhadap satu sama lain. Selanjutnya, bagian patahan yang terjebak ini menyimpan energi seperti pegas, perlahan-lahan membangun ketegangan hingga bebatuan sepanjang patahan pecah atau patah dan batuan bergeser beberapa meter sekaligus. Patahnya bebatuan mengirimkan gelombang gaya kejut ke segala arah sebagai manifestasi adanya pergerakan patahan aktif, dan hal tersebut merupakan gelombang gaya pergeseran patahan yang dirasakan sebagai gempa bumi. Pada saat gempa bumi tahun 1906 di San Francisco, jalan, pagar, dan deretan pohon serta semak-semak yang melintasi patahan berpindah beberapa meter. Di Carrizo Plain, patahan San Andreas terlihat seperti cekungan yang besar dan jelas dari udara. Dilihat dari pandangan langsung di permukaan, kondisi permukaan hasil adanya patahan San Andreas ini tidak terlalu nampak. Pada beberapa bagian patahan yang tidak bergerak bertahun-tahun ditutupi dengan aluvium atau ditumbuhi dengan semak. Di San Bernardino dan Los Angeles Counties, banyak jalan yang membentang sepanjang jalur patahan dan melalui lembah. Di Palmdale Highway, terlihat lapisan batuan mengkerut dan terlipat yang terpengaruh oleh adanya patahan San Andreas. Bicara soal usia, patahan San Andreas sudah ada sejak 28 juta tahun yang lalu. Meskipun demikian, patahan ini baru ditemukan pada tahun 1895 oleh Profesor Andrew Lawson. Seperti yang kita ketahui bahwa negara bagian yang berlambangkan beruang ini sering sekali diguncang oleh gempa yang disebabkan oleh pergerakan lempeng Pasifik dengan lempeng Amerika Utara. Lempeng pertama bergerak ke arah utara mengikis lempeng Amerika Utara secara horizontal dengan skala sekitar 50 mm tiap tahunnya. Lebih lanjut, sekitar 2/3 dari total pergerakan itu terjadi di patahan San Andreas dan patahan-patahan lainnya seperti patahan San Jacinto, Elsinore, dan juga Imperial. Seiring dengan berjalannya waktu, patahan-patahan tersebut akan menghasilkan separuh dari total gempa berdampak signifikan di California, sekaligus juga gempa-gempa minor. Besarnya peran San Andreas dalam menyebabkan terjadinya gempa di California tentunya tidak terlepas dari tingginya intensitas aktivitas tektonik di sana. Kemudian, tingkat pergerakan lempeng di sepanjang San Andreas mencapai angka 33 mm setiap tahunnya. Hal ini setara dengan seberapa cepat kuku kita tumbuh.
Hasilnya, pergerakan tersebut juga berpengaruh pada landscape dari California. Bukan hanya menyebabkan gempa, salah satu buktinya yaitu Los Angeles City Hall kini lebih dekat sekitar 3 meter dengan San Francisco dibandingkan saat ia dibangun tahun 1924. Oleh karena itu, seiring dengan berjalannya waktu, patahan San Andreas juga tumbuh secara perlahan-lahan. Maka dari itu, bisa jadi California akan sangat berbeda dengan beberapa juta tahun kemudian. Prediksi demi prediksi telah dibuat oleh para ilmuwan. Mereka memperkirakan bahwa patahan tersebut mampu melepas energi lebih dari 8 skala Richter untuk membuat guncangan gempa. Namun, baru-baru ini telah ditemukan patahan yang lebih berbahaya dari patahan San Andreas, yaitu patahan Hayward. Nah, bagaimana? Informasi-informasi yang telah saya sampaikan mengenai patahan San Andreas sangat menarik, bukan? Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.